Teka-teki yang menyelimuti masa depan Frank Kessy akhirnya terjawab. Gelandang Pantai Gading berusia 25 tahun tersebut bakal meninggalkan AC Milan dan bergabung dengan Barcelona. Sudah jadi rahasia umum jika masa depan Kessy bersama Rossoneri diselimuti tanda tanya besar. Penyebabnya yakni masalah perpanjangan kontraknya yang berlarut-larut. Hingga detik ini Kessy belum juga menekan kontrak anyar, padahal masa bakti X Atalanta itu bakal berakhir Juni 2022 nanti, alias tinggal 4 bulan lagi. Faktor tuntutan gaji tinggi disebut-sebut jadi biangker macetnya negosiasi tersebut. Kabarnya Kessy menginginkan kenaikan gaji hingga 9 juta euro per musim. Sebagai syarat ia bertahan lebih lama di San Siro. Angka tersebut jauh dari yang ditawarkan AC Milan, di mana Paolo Maldini kukuh dengan tawaran final dengan perpanjangan hingga Juni 2026 dengan gaji 6,5 juta euro. Perbedaan angka yang cukup signifikan tersebut sampai membuat negosiasi mandek di tengah jalan. Kessy pun berada di ambang pintu keluar ke kota mode tersebut. Kini perpisahan Kessy dengan klub yang ia perkuat sejak 5 tahun tersebut tak terelakkan lagi. Bagaimana tidak, Kessy kabarnya sudah mengatakan ya untuk bergabung dengan Barcelona. Kabar tersebut dibocorkan oleh Sport. Menurut media yang berbasis Spanyol, Kessy kian dekat dengan merapat ke Camp Nou secara gratis. Setelah berbulan-bulan terus melakukan komunikasi intens, tangan rombongan Kessy usaha Los Charles akhirnya membuahkan hasil. Kessy, kata laporan tersebut, sudah setuju untuk bergabung dengan Barcelona musim panas nanti. Laporan tersebut diyakinkan oleh pakar transfer Italia, Alfredo Pedula, yang menyampaikan jika Barcelona telah memimpin perlombaan dalam perburuan tanda tangan Kessy. Update kabar Rossoneri terkini dan reaksi Asosiasi Wasit Italia setelah menuai kritik keras terkait kepemimpinan wasit Matteo Marchetti di laga AC Milan kota Udinese. Sorotan bermula saat keputusan kontroversial Matteo Marchetti yang mengesahkan gol penyama Udinese melawan AC Milan di San Siro yang dicetak Destiny Udogie pada Sabtu 26 Februari 2022 lalu. Akan tetapi pihak AEA memutuskan tidak akan menghukum wasit Matteo Marchetti. Alhasil gol penyeimbang kontroversial itu membuat AC Milan makin berisiko dibajak dari puncak klasemen Serie A apabila Napoli menang atas Lazio. Namun AEA bergeming dan memutuskan bahwa Marchetti maupun ofisial VAR Marco Guida tidak akan terkena sanksi. Dilaporkan La Gazzetta dello Sport, performa Marchetti dalam memimpin pertandingan tak sepenuhnya menyenangkan. Namun ia tetap dianggap sebagai salah satu wasit paling menjanjikan di Liga Italia Serie A. Mengenai gol penyimbang Udogie, rekaman di lapangan tidak jelas dan wasit Italia tidak melihat sentuhan pemain ke bola, sehingga gol tetap bertahan. AEA pada dasarnya telah mengakui kesalahan tersebut dan menyebut bahwa gol tersebut seharusnya dianulir. Namun pihak Marchetti maupun Guida tidak memiliki alat yang tepat untuk membuat keputusan yang benar. Keputusan ini kemungkinan akan membuat marah fans AC Milan. Milanisti yang merasa dirampok menyusul hasil imbang 1-1 yang menyakitkan. Bek Udinese itu mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-66 dalam pertandingan Serie A kemarin di Stadion Giuseppe Meazza dengan tangannya. Namun hal itu tidak dilihat oleh wasit atau VAR hingga membuat Rossoneri marah besar di akhir pertandingan. Yang membuat frustasi Stefano Pioli, bukan pertama kalinya AC Milan menderita karena keputusan yang buruk dari wasit. Sebelumnya dalam kekalahan 1-0 dari Napoli pada bulan Desember, gol penyama kedudukan Kessy justru dianulir setelah memeriksa VAR. Meski wasit awalnya memberikan gol, tetapi akhirnya memutuskan bahwa Oliver Giroud telah mengganggu permainan dari posisi offside meskipun berbaring di lapangan.
Insiden tentang keputusan wasit lain yang merugikan AC Milan terjadi saat Rossoneri kalah 2-1 dari Spezia bulan lalu. Gol Junior Mesias tidak diberikan karena wasit meniup peluit setelah dianggap terjadi pelanggaran terhadap Ante Rebic. Meski beberapa saat kemudian pemain Brasil itu membobol gawang lawan. Si wasit bahkan kemudian meminta maaf atas kesalahan itu. Tetapi itu tidak berdampak apa-apa bagi pasukan Stefano Pioli. Kembali pada bulan Oktober, Theo Hernandez dikeluarkan dari lapangan saat menang 2-1 atas Roma, memaksanya untuk melewati derby melawan Inter Milan. Kartu kuning pertama mungkin dianggap sebagai keputusan yang tepat, tetapi yang kedua dapat dipertanyakan. Pasalnya sebelumnya ada pelanggaran yang jelas oleh Krunic yang tidak mendapatkan kartu kuning dari wasit. Terakhir, ada penalti yang diberikan kepada Hellas Verona dalam kemenangan 3-2 di bulan Oktober setelah terjadi benturan antara Alessio Romagnoli dan Nikola Kalinic di tepi kotak penalti dan Giallopoulos diadu penalti. Padahal video kemudian mengungkapkan bahwa pemain Kroasia itu sebenarnya telah melanggar bek Italia terlebih dahulu. Pelatih AC Milan Stefano Pioli perang selesai bermain imbang 1-1 dengan Udinese. Rossoneri gagal memimpin dan beberapa poin lagi malam ini melawan tim yang berjuang dari zona degradasi setelah gol pembuka Rafael Leao. Selain Pioli, Paolo Maldini bahkan menyebut bahwa AC Milan sudah kehabisan kesabaran setelah handsball menyamakan kedudukan dari Udinese. Penampilan kami tidak sempurna, kami tidak tajam saat ini dan kami kembali memimpin hanya untuk bangkit kembali. Setelah mengatakan semua itu, VAR ada untuk menghilangkan keraguan. Ini bukan cara yang seharusnya digunakan dan ini bukan pertama kalinya. Itu adalah insiden handsball yang jelas. Kami membutuhkan orang-orang yang memahami sepak bola untuk membuat keputusan dan itu berarti wasit. Saya akan menambahkan lebih banyak dan saya mengirim pesan ini kepada orang-orang yang perlu menerimanya. AC Milan berada di puncak klasemen dan kami tidak selalu memiliki wasit debutan di San Siro. Tidak mudah untuk memimpin di San Siro, sayangnya wasit membuat banyak kesalahan. Ada juga insiden sebelumnya yang membuat Rossoneri kesal ketika wasit menghentikan permainan untuk memberi kartu kuning kepada pemain Udinese. Keputusan itu dilakukan ketika AC Milan sedang menguasai bola dan melakukan serangan balik yang menjanjikan.